wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Nurse ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang FR SKB Kesehatan Perawat Terampil sesi 1 ya, karena pasti akan ada sesi selanjutnya. Saya mengumpulkan FR ini dari grup perawat terampil ya, yang sudah melakukan tes CPNS, dan saya rangkum ya menjadi 10 besar soal. Oke, sebelumnya teman-teman bisa klik like, share, comment, and subscribe agar saya terus bersemangat untuk memberikan pembahasan FR tentang CPNS tahun ini, dan kita sama-sama berdoa semoga saya dan teman-teman bisa lulus ujian CPNS tahun ini ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung mulai saja. Pembahasan FR SKB Kesehatan Perawat Terampil. Ada 10 yang sudah saya rangkum di sini. Tentang pertama yaitu visi misi Kemenkes. Yang kedua, fundamental SDGs. Yang ketiga, PHBS keluarga. Yang keempat, AKDR. Yang kelima, tujuan pemasangan Colarnet. Yang keenam, penanganan tempo nada jantung. Yang ketujuh, tanda gejala infeksi. Yang kedelapan, etika keperawatan. Yang kesembilan, ROM atau range of motion. 10, warna gelang pasien. Oke, kita bahas satu-satu teman-teman ya. Visi misi Kemenkes. Di sini visi misi Kemenkes ada 2 versi, 2014, 2019 dan 2020-2024. Oke, perbedaannya teman-teman ingat aja nih, terwujudnya Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kalau 2020-2024 lebih panjang, terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Ini visinya ya. Visi tahun 2014-2019 lebih sedikit. Visi 2020 sampai 2024 lebih panjang. Dan visi tersebut diwujudkan dengan 7 misi pembangunan, yaitu ada 7 poin. Kalau 2020 sampai 2024 ada 4 poin. 7 visi pembangunan yaitu terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Terwujudnya politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Yang keempat, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Yang kelima, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Yang keenam, mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, serta mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Tahun 2020-2024 misinya itu guna mendukung meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Kemenkes menetapkan visi sebagai berikut. 1. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. 2. Memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan pembangunan kesehatan.
Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan mutu sumber daya kesehatan. Yang keempat, menetapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Garis besarnya, teman-teman harus menghafal misi Kemenkes 2014 sampai 2019, yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Dan visi Kemenkes 2020-2024 lebih panjang, terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Lanjut ya teman-teman ya. Fundamental SDGs. Fundamental SDGs ini ada 5 teman-teman ya. Kalau bahasa Inggrisnya people, planet, prosperity, peace, and partnership. Saya belum nggak terlalu pintar dalam bahasa Inggris ya teman-teman ya. Intinya kalau people itu manusia, di sini ada pengertiannya. 70% of the poorest people are small farms and marginalized producer. Jadi tentang kemanusiaan ya teman-teman ya. Terus planet bumi ya. Jadi protect our planet's natural resources and climate for future generation. Jadi efek rumah kaca lah mungkin lah. Planet natural ya, jaga kelestarian lingkungan hidup. Terus prosperity yaitu kemakmuran, jadi ensure prosperous and fulfilling life in harmony with nature. Terus yang keempat, perdamaian, peace, foster peaceful, just, and inclusive societies. Terus partnership, kemitraan atau kerjasama ya, global, secara global partnershipnya. Nah, aspek fundamental ini ada 5. Terus pasti berkesinambungan dengan tujuan SDGs ya. Kalau yang pertama people atau manusia, tujuan SDGs ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang planet yaitu 6, 12, 13, 14, 15. Yang prosperity atau kemakmuran SDGs-nya yang ke-7, 8, 9, 10, 11. Kalau yang perdamaian atau peace ke-16. Partnership ke-17. Mungkin teman-teman hafalnya yang satu ini kali ya. Partnership yang ke-17, perdamaian atau peace yang ke-16. Terus kalau people 1, 2, 3, 4, 5 berurutan. Sebenarnya sih mudah ya teman-teman. Kalau planet itu intinya yang ke-6, 12 sampai 15 berurutan juga kan. Terus yang ke prosperity yang ke-7 sampai 11 berurutan juga teman-teman ya. Oke, ini adalah fundamental SDGs. Oke, selanjutnya PHBS keluarga. Nah, PHBS ada 5 tatanan PHBS ya yang dapat menjadi simpul untuk mulai proses penyadartahuan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Pertama, PHBS di rumah tangga, PHBS di sekolah. Yang ketiga, PHBS di tempat kerja, PHBS di sarana kesehatan, dan di tempat umum. Yang ditanyakan yaitu PHBS rumah tangga atau keluarga ya. Ada 10 PHBS, yaitu pertolongan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberi ASI eksklusif. Yang ketiga, menimbang balita setiap bulan. Yang keempat, menggunakan air bersih. Yang kelima, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Yang keenam, menggunakan jamban sehat. Yang ketujuh, memberantas jentik.
DD rumah sakit seminggu. DD itu maksudnya nyamuknya, danger dengue. Makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan tidak merokok di dalam rumah. Ada 10 PHBS di rumah tangga ya, atau di keluarga. Kadang-kadang ini contoh soal ada nih. Salah satu contoh soalnya PHBS di rumah tangga itu dilakukan titik-titik, misalkan A, persalinan ditolong rumah kesehatan, atau B, tidak merokok dan sebagainya ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. AKDR atau disebut alat kontrasepsi dalam rahim. Ternyata AKD itu singkatan ya teman-teman. Alat kontrasepsi dalam rahim. AKDR itu alatnya ternyata IUD ya, bukan yang lain. Intrauterine device ya. Sudah ketemu jawabannya. AKDR itu teman-teman bisa dibaca sendiri, ada bentuknya, ada cara kerjanya, ada cara pakainya. Cara pakainya itu selama 15-20 menit dan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Tujuan pemasangan collar neck atau cervical collar. Fungsinya bila terjadi akibat kecelakaan, baik jatuh dari ketinggian atau cedera saat olahraga, atau jatuh karena tabrakan kendaraan. Apabila pasien ditemukan tergeletak di lapangan, adanya tanda-tanda benturan pada tengkorak, kepala, atau tanda-tanda memar pada area kepala leher, maka petugas kesehatan melakukan pertolongan pertama dengan memposisikan tulang belakang sangat hati-hati, kemudian memasang cervical collar, kemudian melakukan pemeriksaan lanjut di rumah sakit apakah ada tulang cervical patah atau retak atau tidak. Nah, tujuannya itu mengurangi pergerakan leher yang berlebih selama proses pemulihan strain atau sprain, mencegah pergerakan tulang cervix yang patah, lebih maksimal dengan cervical collar Philadelphia. Jadi ada berbagai macam ya collar neck itu atau cervical collar itu, ada yang menggunakan seperti busa, ada yang paten ya. Mencegah bertambahnya cedera tulang belakang. Keempat yaitu mengurangi rasa sakit. Itu adalah tujuan cervical collar atau collar neck ya teman-teman. Oke, lanjut. Penanganan tamponade jantung. Nah, ini penyebab dari tamponade jantung itu banyak sekali teman-teman. Di sini ada contohnya serangan jantung, gagal ginjal, infeksi, kanker menyebar ke selaput perikardium, perikarditis, lupus, hipotiroidisme, radiografi di bagian dada, pecahnya aneurisma aorta, cedera, terus luka tembak. Tamponade jantung itu pengertiannya terjadi akumulasi cairan pada perikardium ya. Perikardium itu, nah ini nih perikardium. Perikardium itu ternyata ototnya jantung di luar ya. Jadi ketika denyut jantung bergerak tidak maksimal, kenapa? Karena ditutupi oleh cairan. Kasus yang terbanyak yaitu kasus cedera atau trauma ya, benda tumpul atau luka tembak. Terus penanganannya itu ya, kita lihat dulu pengertiannya. Hemoperikardium, karena di perikard kaku maka terjadi gangguan gerakan jantung, klinis bunyi jantung menjauh, darah tidak bisa nampak masuk ke jantung terjadi bendungan yang
bendungan vena jugularis. Vena jugularis itu berarti di leher, ya. Bendungan, terjadi bendungan di sini. Gangguan gerakan jantung, tekanan darah turun. Saat distensi turun, teman-teman, ya. Tensinya. Diagnosa klinis ketiganya disebut trias Beck, ya. Kalau ada ciri-ciri sebagai berikut. Ketika di auskultasi bunyi suara jantung menjauh, terus dilihat vena jugularisnya terjadi bendungan dan tensi turun, disebut dengan trias Beck. Tindakan perikardiostomi. Nah, ini tindakan perikardiostomi, tusuk dengan jarum besar atau alboket 14 sampai 16 F dengan speed ukurannya, ya. Pada ujung proksimal processus, maksudnya pada ujung processus sipoidus, berarti pada ujung tulang sternum, ya. Processus sipoidus, arah ujung skapula kiri 45 derajat. Mungkin ini yang udah terlatih, teman-teman, ya. Biasanya di UGD nih biasanya. Kalau emang dokternya terlatih atau perawatnya terlatih bisa ini. Hati-hati bedakan darah intraperikardiak atau dari dalam jantung. Jadi sambil dipasang EKG, teman-teman, ya. Oke, udah ya, teman-teman, ya. Terus lanjut. Tanda gejala infeksi. Tanda gejala infeksi yaitu tumor, kalor, dolor, rubor, fungsio laesa. Tumor itu kebengkakan, membengkak. Kalor itu menghangat, dolor itu nyeri, rubor itu memerah, fungsi laesa itu daya pergerakan menurun. Jadi ketika ada gejala infeksi itu ada tumor, lokasinya membengkak. Terus kalor menghangat. Kalau ditekan nyeri, dolor. Dan dilihat dari tandanya ada kemerahan atau rubor. Dan pergerakannya menurun, ya, fungsio laesa. Itu tanda dan gejala infeksi. Oke, lanjut. Etika perawatan. Nah, ini harus, saya rasa etika keperawatan itu banyak, teman-teman. Soalnya saya lihat di FR dari tes pertama sampai sekarang, ya, etika keperawatan pasti akan muncul. Kita harus ingat-ingat 8 prinsip etika keperawatan karena kita itu perawat, ya. Otonomi, beneficent, justice, non-maleficent, veracity, fidelity, confidentiality, dan accountability. Pertama, otonomi. Didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan membuat keputusan sendiri, sehingga perawat haruslah menghormati kemandirian klien, ya. Jadi otonomi itu berpikir logis dan bisa membuat keputusan sendiri. Terus beneficent, prinsip ini menuntut perawat untuk melakukan hal yang baik sesuai dengan ilmu dan kiat keperawatan dalam melakukan pelayanan keperawatan. Terus justice, direfleksikan dalam praktik profesional ketika perawat bekerja sesuai ilmu dan kiat keperawatan dengan memperhatikan keadilan. Otonomi, kita hafalkan 3 atau 4 langsung, 4 kan ada 8, ya. Otonomi berarti berpikir logis, membuat keputusan sendiri. Beneficent berarti melakukan pelayanan keperawatan, ya. Justice yaitu keadilan. Nah, apalin dulu yang teman-teman bisa hafal. Berapa yang hafalnya teman-teman diulang-ulang. Otonomi, beneficent, otonomi itu berarti keputusan sendiri, ya, logis, berpikir logis. Beneficent itu melakukan hal yang baik. Justice itu keadilan. Terus keempat, non maleficent. Prinsip ini berarti perawat dalam memberikan pelayanannya tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis terhadap klien. Jadi non maleficent itu tidak merugikan, tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik. Veracity, prinsip ini menuntut perawat agar setiap informasi yang diberikan harus akurat, komprehensif, dan objektif. Terus fidelity, perawat harus menepati janji profesi. Harus janji, berarti harus ditepati janjinya.
Dan confidentiality itu berarti kerahasiaan, itu lamanya gembok ya, kerahasiaan. Terus accountability berarti akuntabilitas adalah standar yang pasti bahwa tindakan seorang profesional dapat dinilai dalam berbagai kondisi tanpa kecuali. Akuntabilitas. Jadi otonomi, beneficient. Otonomi itu adalah berpikir logis dan membuat keputusan sendiri. Beneficient melakukan pelayanan keperawatan. Non justic itu keadilan, berbuat adil. Non maleficient itu tidak merugikan, tidak menimbulkan bahaya atau sudah fisik. Veracity itu adalah perawat, setiap informasi yang diberikan harus akurat ya, benar berarti ya, benar. Terus fidelity itu janji, menepati janji. Confidentiality itu berarti menjaga kerahasiaan, dan accountability adalah akuntabilitas keperawatan. Oke, lanjut. ROM, range of motion. Next, ROM ini banyak sekali soalnya yang keluar ternyata teman-teman ya. Kita harus tahu fleksi itu menekuk persendian, ekstensi itu meluruskan persendian, abduksi gerakan anggota tubuh ke arah aksis, aduksi gerakan anggota tubuh menjauh aksis, rotasi memutar atau menggerakkan suatu bagian melingkar aksis, pronasi memutar ke bawah, supinasi memutar ke atas, inversi menggerakkan ke dalam, eversi menggerakkan keluar, protraksi adalah memajukan bagian tubuh ke depan, retraksi gerakan menarik bagian tubuh ke arah belakang, elevasi menggerakkan struktur ke arah superior, depresi menggerakkan struktur ke arah inferior. Ini contohnya. Ada di pinggul, lutut, bahu, terus rotasi badan, siku, lengan, pergerakan lengan, jari-jari, ibu jari. Kalau nggak salah ada soal di ibu jari dan jari-jari, teman-teman. Jadi ingat-ingat aja kalau fleksi itu berarti menggenggam, ya. Kalau fleksi itu menggenggam, kalau ekstensi itu membuka genggaman atau mengembalikan posisi seperti semula, ya. Fleksi menggenggam atau menekuk, ya, jari-jari. Kalau ekstensi itu membuka jari-jari dan meluruskan kembali. Terus kalau hiperekstensi itu menggerakkan jari-jari tangan ke belakang sejauh mungkin, ya. Hiperekstensi berarti hiper itu berarti gitu, kuat ya teman-teman, menggerakkan jari-jari tangan ke belakang sejauh mungkin. Terus abduksi merenggangkan jari-jari, abduksi merenggangkan jari-jari. Sedangkan aduksi adalah merapatkan kembali jari-jari tangan. Nah, ada soal di ibu jari misalkan, ya. Fleksi menggerakkan ibu jari menyilang, membuka telapak tangan, permukaan telapak tangan menyilang ke dalam nih teman-teman ya. Terus ekstensi itu biasa kembali lagi seperti semula ibu jarinya. Abduksi menjauhkan ibu jari ke samping, biasa dilakukan ketika jari-jari tangan berada abduksi dan aduksi. Aduksi menjauhkan ibu jari ke depan. Oposisi, nah, menyentuhkan ibu jari ke setiap jari-jari dan tangan pada tangan yang sama, ya. Kayak kita kalau teman-teman biasa menghitung tasbihnya nggak ada di sholat, biasanya itu namanya oposisi. Oke, bisa dibaca teman-teman, banyak sekali ROM. Terus soal selanjutnya itu warna gelang pasien. Di sini saya mengumpulkan ada dua nih, 1, 2 gelang pasien. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ini ada 8. Beda-beda, mungkin setiap rumah sakit beda-beda teman-teman ya. Tapi intinya kalau perempuan pasti pink, kalau laki-laki pasti biru, merah alergi obat, ya. Kalau putih ada kelamin ganda, ada bayi yang belum bisa dipastikan jenis kelaminnya, putih, ya. Kalau kuning pasti risiko jatuh. Nah, ini perbedaannya di sini nggak ada. Di sini nggak ada hijau. Hijau itu alergi latek.
Kalau yang abu-abu kemoterapi, terus yang ungu DNR, pasien yang menolak tindakan resusitasi atau RJP. Ya, teman-teman bisa membaca di sini. Perempuan itu pink, laki-laki itu biru, alergi obat itu merah. Kelamin ganda atau belum ditemukan bayi yang belum dipastikan kelaminnya putih, resiko jatuh itu kuning, alergi latex itu hijau, kemoterapi itu abu-abu, dan DNR itu ungu. Ya, oke. Ya, terima kasih teman-teman. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe agar saya terus bisa memberikan informasi-informasi kesehatan dan FR selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.